Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di serial Atmosfer. Kita masuk kepada serial yang ke-10, yaitu terkait tentang kabut dan hujan. Ya, baik. Sebenarnya masih ada hubungan dengan serial yang sebelumnya ya, terutama terkait dengan kabut ini. Ya, kita sebut dengan fog ya. Ini adalah kabut. Apa itu kabut? Kabut itu adalah awan, ya, sebuah awan yang bagian dasarnya itu sangat dekat atau tepat di atas tanah, ya. Jadi kabut itu adalah awan yang bagian dasarnya itu sangat dekat atau berada tepat di atas tanah. Nah, kabut itu terbentuk ketika eh, udara mendingin hingga di bawah titik embunnya. Ya. Jadi pertama dia bisa terbentuk karena udara yang mendingin hingga ke titik eh, embunnya, atau yang kedua, yang pertama ya, atau yang kedua itu karena apa? Karena ada penambahan uap air dalam udara yang membuat ia menjadi jenuh uap air. Jadi kabut terbentuk ketika apa? Pertama udara mendingin hingga di bawah titik embunnya, atau ada penambahan uap air dalam udara yang membuat ia menjadi jenuh uap air. Seperti itu ya. Nah, kita bisa membagi kabut menjadi beberapa jenis ya. Pertama ada yang dimaksud dengan kabut adveksi. Apa itu kabut adveksi? Jadi kabut adveksi itu terbentuk ketika udara basah dan udara hangat bergerak di atas permukaan dingin. Ya. Jadi yang pertama adalah kabut adveksi, terbentuk karena apa? Udara hangat dan basah itu bergerak di atas permukaan dingin. Jadi menghasilkan yang kita sebut kabut adveksi. Ada selimut kabut ya. Yang kedua, jenis kabut adalah kabut radiasi. Jadi kabut radiasi adalah kabut yang terbentuk pada malam yang dingin, sejuk, cerah, dan tenang. Jadi ketika permukaan bumi mendingin dengan cepat oleh proses pendinginan radiasi, itu biasanya menghasilkan yang namanya kabut radiasi. Ya. Yang ketiga adalah kabut lereng. Ya. Jadi kabut lereng ini terbentuk ketika apa? Udara yang relatif lembab bergerak menaiki dataran yang perlahan melandai atau menaiki lereng curam pegunungan. Ya. Jadi hasil dari pergerakan ke atas ini udara kemudian mengembang dan mendingin secara adiabatik. Jadi terbentuklah yang namanya apa? Kabut lereng. Nah, jadi tiga bentuk kabut ini, yang pertama kabut adveksi, kabut radiasi, dan kabut lereng itu adalah salah tiga kabut yang disebabkan oleh pendinginan. Nah, apa sih yang kabut yang disebabkan oleh evaporasi? Ya, maka ada dua. Yang pertama ada yang namanya kabut uap, ya.
kabut uap yang jadi bayangannya itu begini. Ketika udara dingin bergerak di atas perairan yang hangat, ya, maka akan banyak katakanlah moisture, ya, kebasahan yang dapat berevaporasi dari permukaan air, yang mereka akan menghasilkan yang namanya saturasi, ya. Nah, ketika uap air yang naik ini bertemu dengan udara dingin, ia akan segera berkondensasi kembali dan naik bersama udara yang sedang dihangatkan dari bawah. Nah, karena kemudian air ini memiliki penampilan yang beruap, ya, maka fenomena ini disebut sebagai kabut uap atau steam fog. Ya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya kabut frontal. Biasanya terjadi ketika frontal wedging yang sebelumnya kita sudah bahas di serial sebelumnya, ya. Ketika frontal wedging terjadi, udara hangat naik di atas udara yang lebih dingin. Nah, jika awan yang terbentuk itu menghasilkan hujan dan udara dingin yang di bawahnya itu berada dekat dengan titik embun, maka ada cukup banyak hujan yang akan berevaporasi menghasilkan kabut. Nah, kabut ini yang kemudian disebut sebagai kabut frontal. Baik, selanjutnya masuk ke proses yang lain, ya. Nah, bagaimana kemudian presipitasi terbentuk, ya? Nah, untuk membentuk presipitasi atau sederhananya mungkin hujan, ya, itu ada jutaan tetes air di awan itu harus bergabung, ya, harus bergabung untuk membentuk tetes hujan yang besar, ya. Jadi agar presipitasi dapat terjadi, maka jutaan droplet awan harus bergabung membentuk tetesan yang cukup besar untuk mencapai tanah sebelum berevaporasi. Nah, ada dua mekanisme yang dipropos, ya, atau diajukan untuk menjelaskan fenomena ini. Yang pertama adalah proses Bergeron, ya. Ada proses Bergeron di mana proses Bergeron ini terjadi atau beroperasi ketika dalam awan, ya, awan yang dingin, ya, di mana temperaturnya biasa ada di bawah titik beku, maka kristal es akan terbentuk dan jatuh dalam bentuk kepingan es. Nah, pada ketinggian yang lebih rendah, kepingan es ini akan mencair dan menjadi tetes hujan sebelum mencapai tanah, ya. Itu yang pertama. Jadi ini ilustrasinya, ya. Kristal es. Ini kristal es. Mari saya klik dulu. Ini kristal es, ya. Kristal es. Kemudian tumbuh, ya, dengan ini droplet awan, ya. Sehingga ketika kemudian tumbuh semakin besar, dia kemudian mencapai ke permukaan, ya, sebagai biasanya serpihan salju pada musim dingin.
Nah, kalau pada musim panas maka mereka akan mencair membentuk hujan. Demikian ya. Jadi membesar. Dan bagaimana ketika awannya cukup hangat ya. Nah, itu ada yang namanya proses kolisi kondensasi. Ya, jadi ini presipitasi ketika awannya dingin gitu ya. Ada dua kondisi ya. Yang pada akhirnya dia turun sebagai serpihan salju. Ya. Sementara ini adalah ketika tetes air hujan yang besar terbentuk di dalam awan yang cukup hangat. Nah, ketika tetesan ini bergerak turun, mereka bertumbukan, ya. Ketika tetesan ini bergerak turun, mereka bertumbukan, collision ya. Collision itu bertumbukan. Nah, setelah bertumbukan, tetes air ini atau droplet ini kemudian menjadi cukup besar dan jatuh ke tanah sebagai air hujan. Itu ya. Baik, hujan itu, presipitasi itu ada beberapa macam ya. Di permukaan bumi ini dia bergantung pada bagaimana profil atmosfernya ya. Dia bergantung pada bagaimana keadaan temperatur di beberapa kilometer pada atmosfer di lokasi tersebut ya. Jadi presipitasi itu bermacam-macam ya. Dia bergantung pada kondisi atmosfer wilayah tersebut ya. Nah, ada beberapa jenis presipitasi yang mungkin kalau di kita itu yang lebih familiar itu rain ini ya. Jadi hujan. Hujan itu salah satu dari bentuk presipitasi. Ada hujan, ada juga yang namanya snow. Snow itu salju ya. Dalam meteorologi, istilah hujan itu terbatas pada sebuah tetesan air yang jatuh dari awan dan biasanya memiliki diameter setidaknya 0,5 mm. Ya, saya ulangi. Jadi hujan itu biasanya terminologi dari salah satu presipitasi yang berarti tetesan air yang jatuh dari awan dan berdiameter setidaknya 0,5 mm. Baik. Sementara salju itu adalah presipitasi dalam bentuk kristal es ya, atau lebih sering kita sebut dengan bentuk serpihan salju ya, atau agregat kristal. Jadi ukuran, bentuk, dan konsentrasi dari salju tersebut itu tergantung pada temperaturnya. Jadi temperatur pembentukan serpis saljunya itu pada temperatur berapa ya. Nah, selain itu ada juga terminologi lain ya untuk presipitasi ini.
Yang pertama adalah sleet, ya. Sleet itu adalah fenomena musim dingin dan merujuk pada jatuhnya partikel-partikel kecil es yang jernih hingga translusen. Sementara hail itu disebut juga sebagai hujan es. Jadi presipitasi dalam bentuk butiran bulat dan keras atau gumpalan es yang tidak beraturan. Diproduksi oleh awan cumulonimbus. Dan di antara contoh yang lain adalah hailstone. Ya. Hailstone, batu es ya. Batu es yang contohnya ini ya, ini adalah salah satu contoh dari batu es yang ditemukan di Amerika Serikat sekitar tahun 2010, diameternya sekitar 20 cm, beratnya hampir 900 gram. Jadi terbayang lumayan ya, 0,9 kilo. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.